Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Angin di langit dan suara teriakan menghilang begitu api perubahan kehidupan memasuki api lotus. Energi menakutkan yang dipenuhi dengan kehancuran akhirnya lahir dengan diam-diam. Dua sosok bertabrakan menyebabkan ledakan keras di langit. Tepat ketika riak energi yang menakutkan dipancarkan, dua sosok muncul dan terguncang hingga mereka mundur beberapa langkah. Saat ini pakaian mereka berdua compang-camping setelah terlibat pertarungan berdarah. Rambut mereka tersebar menyebabkan mereka tampak sangat menyedihkan. Suqian menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dari pertarungannya dengan Han Feng, jelas dia mengalami sedikit kerugian. "Panatua Suqian, sepertinya kau benar-benar sudah tua," kata Han Feng mengejek. "Kamu juga tidak lebih baik, nampaknya menjadi bukan manusia atau hantu bukan pilihan yang berharga," kata Suqian. Meskipun ia telah jatuh dalam kerugian, namun nada suaranya masih tampak sangat tenang. Wajah Han Feng menegang, niat membunuh yang pekat melonjak di matanya. Suqian mengerutkan keningnya saat melihat itu. Dia melambaikan tangannya dan menahan tetua akademi dalam yang siap membantu. Sesaat kemudian doqi di dalam tubuhnya benar-benar melonjak hingga batasnya. "Orang tua, sejak aku maju ke kelas dojong, aku belum pernah membunuh seorang dojong sebelumnya. Hari ini kamu akan menjadi yang pertama bagiku," kata Han Feng dengan senyum buas. Tubuhnya baru saja akan naik ketika energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai mengganas. Perubahan mendadak itu membuat Han Feng terkejut. Dia buru-buru menurunkan dirinya dan baru saja akan menyelidiki dengan matanya ketika energi yang sangat besar dan kuat yang dipenuhi dengan kehancuran diam-diam muncul di langit. Tubuh Han Feng dan Suqian bergetar hebat. Kengerian melintas di mata mereka saat mata mereka mengikuti arah di mana kekuatan penghancur berasal. Mereka nampak begitu tertegun ketika melihat Xiaoyan sedang mengepakkan sayap tulangnya yang panjang di langit dengan lotus api warna-warni yang mengandung kekuatan penghancur sedang menggantung di depan Xiaoyan. "Teratai api ini, mengapa kekuatannya begitu besar?" gumam Suqian yang nampak begitu tertegun. Dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki lotus api dengan kekuatan yang cukup luar biasa. Dia bahkan menyaksikannya sendiri. Namun ada perbedaan yang sangat besar dengan teratai api saat ini dibandingkan dengan yang lalu. Di sisi lain, wajah Han Feng terlihat begitu kusam. Ekspresinya berulang kali berubah saat dia menatap Xiaoyan. Tinjunya perlahan mengencang. Tepat ketika niat membunuh di dalam hatinya melonjak, Xiaoyan melemparkan tatapan acuh tak acuh setelah merasakan sesuatu di dalam hatinya. Han Feng merasakan kejutan yang menjalari tubuhnya di bawah tatapan acuh tak acuh itu, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Ketakutan samar-samar muncul di hatinya. Jika Xiaoyan melemparkan api lotus 4 warna kepadanya, ia tahu bahwa dia pasti tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup hari ini. Niat membunuh di mata Han Feng dengan cepat menghilang. Senyumnya juga sangat jelek saat ini. Setelah itu dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Meskipun dia tahu bahwa teratai api 4 warna dari Xiaoyan kemungkinan besar akan dilemparkan ke iblis tanah tua, dia juga tahu betapa besar kebencian yang dimiliki Xiaoyan padanya. Jika pemikiran Xiaoyan sedikit kacau, Han Feng benar-benar akan menjadi sangat tidak beruntung. Senyum penuh ejekan muncul di wajah Xiaoyan saat dia melihat Han Feng menggigil dan mengalihkan pandangannya. Setelah itu dia menarik pandangannya ke teratai api 4 warna di depannya. Tangan Xiaoyan menyeret teratai api 4 warna, matanya menatap tajam pada iblis tanah tua yang sudah berhenti bertarung. Kekejaman muncul di wajahnya. Wajah iblis tanah tua berubah jelek untuk pertama kalinya setelah dia merasakan tatapan niat membunuh Xiaoyan. Tangannya berulang kali bergetar. Pada saat ini rasa penyesalan melonjak di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa bocah dohong bintang 4 yang dia pikir bisa dia bunuh dengan satu tangan akan benar-benar dapat melepaskan energi menakutkan yang bahkan menyebabkan dia merasakan takut. Tenggorokan iblis tanah tua berguling. Dia melebarkan mulutnya yang kering sebelum berbicara dengan suara serak. "Aku akan pergi sekarang." Langit telah turun menjadi keheningan yang tidak biasa setelah kemunculan teratai api 4 warna. Karena itu suara iblis tanah tua terdengar di telinga semua orang. Ketakutan dan kengerian dalam suara serak juga diperhatikan oleh semua orang. Pada saat ini banyak orang merasakan perasaan tidak masuk akal ketika seorang ahli seperti itu akan mengucapkan kata-kata penurut yang lembut kepada Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melihat iblis tanah tua. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan melihat Xiaoyi yang wajahnya nampak pucat dengan jejak darah di sudut mulutnya. Dia langsung tersenyum pada Xiaoyi. Senyuman itu bagaimanapun menyebabkan hati iblis tanah tua menjadi segera tenggelam. "Sudah terlambat, karena kamu sudah datang, kamu tidak perlu pergi lagi," kata Xiaoyan dengan dingin. Suara itu sedikit bergema sebelum Xiaoyan melemparkan api lotus dari tangannya.
Api lotus jatuh dari tangannya sebelum berubah menjadi cahaya api yang ditembakkan ke arah iblis tanah tua. Udara kosong di mana cahaya api itu lewat nampak robek hingga membentuk retakan ruang hitam yang tampak seperti lubang besar yang ganas yang bisa menelan seseorang. Mata iblis tanah tua tiba-tiba menyusut dan tubuhnya menegang saat dia melihat teratai api yang bergegas ke arahnya. Dia tidak berani meremehkannya sedikit pun saat dia dengan cepat menghirup udara dalam-dalam dan wajahnya tiba-tiba menjadi merah padam. Jurus darah musim dingin diluncurkan iblis tanah tua. Segera douci hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Douci hitam yang dingin bercampur dengan kemerahan menyebabkan douci hitam dan udara dingin menjadi semakin pekat. Teriakan menyeramkan dipancarkan dengan suara serak dari mulut iblis tanah tua. Setelah teriakan itu, douci hitam membengkak dengan cepat. Dalam sekejap mata berubah menjadi awan hitam yang dingin yang sangat tebal hingga membuat iblis tanah tua benar-benar terbungkus di dalamnya. Awan dingin baru saja muncul ketika suhu ruang tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Banyak kristal es kecil tiba-tiba jatuh dari langit dengan cara yang aneh. Tidak disangka bahwa awan dingin berwarna hitam benar-benar memiliki suhu yang sangat rendah. Suhu rendah menyebar seperti riak dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, hampir setengah dari Akademi Dalam tertutupi lapisan es tipis. Udara dingin yang menakutkan dari iblis tanah tua bahkan menyebabkan douci di dalam tubuh seseorang menjadi mengeras. Lupakan siswa yang dianggap tidak kuat. Bahkan wajah tetua ahli dari lembah api iblis dan Akademi Dalam nampak pucat saat mereka dengan keras dan menggerakkan douci di dalam tubuh mereka untuk menahan udara dingin yang menakutkan. Saat awan hitam dan dingin muncul, teratai api warna-warni telah tiba. Mengikuti pendekatan dari teratai api, awan berwarna hitam mulai berfluktuasi dengan cepat. Kabut putih tebal naik sebelum menguap oleh suhu tinggi yang terkandung dalam teratai api. Teratai api membelah udara nampak seperti meteorit saat dengan tenang meluncur ke awan hitam besar yang membungkus iblis tanah tua di dalamnya. Teratai api yang berisi energi destruktif bergegas ke awan. Namun sementara semua orang menunggu ledakan besar yang akan menggetarkan jiwa, awan dingin turun menjadi keheningan yang aneh. Bahkan permukaan luar dari awan dingin tidak menunjukkan riak sedikit pun. Adegan aneh itu langsung membuat semua orang tercengang. Mereka saling memandang. Tepat ketika mereka berpikir bahwa teratai api yang menakutkan telah sepenuhnya dibekukan oleh awan dingin, wajah Sukyan di langit tiba-tiba berubah saat teriakannya yang tergesa-gesa bergema di langit Akademi Dalam. Semua tetua dan para siswa cepat mundur. Sukyan segera bergegas kembali setelah teriakannya terdengar. Tetua Akademi Dalam sedikit terkejut saat melihat pemandangan itu. Setelah itu mereka buru-buru mundur. Sementara itu, para siswa Akademi Dalam secara naluri segera berbaring tengkurap di tanah setelah mendengar teriakan Sukyan. Wajah Xiaoyi juga berubah saat Sukyan mundur. Dia juga merasakan energi penghancur yang melonjak di dalam awan hitam. Tubuhnya melesat dan muncul di samping Xian dan membawanya mundur dengan cara seperti kilat. Bagaimanapun langit sudah menjadi sangat tidak biasa pada saat ini. Semua orang mulai berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan medan pertempuran seolah-olah mereka melarikan diri dari bencana. Suara rendah dan dalam baru saja muncul ketika awan hitam yang dingin tiba-tiba mulai bergolak. Setelah itu gelombang api warna-warni raksasa memancarkan ledakan dan menyapu dari awan hitam. Saat gelombang api menyebar, awan hitam perlahan mulai menyebar. Sepertinya awan hitam tidak memiliki kemampuan untuk melawan gelombang api. Gelombang api warna-warni raksasa menyapu langit ketika para ahli dari lembah api iblis yang terlambat melarikan diri langsung terbakar hangus tanpa abu yang tersisa. Gelombang api warna-warni yang menyebar menyebabkan beberapa bangunan di Akademi Dalam terguncang hingga pecah. Hutan sekitar Akademi Dalam diratakan menjadi tanah datar yang luas. Ada satu gelombang lagi, minggirlah lebih jauh, cepat, kata Sukyan buru-buru berteriak. Tubuhnya tanpa sadar gemetar sekali lagi saat dia melihat gelombang api tunggal menyebabkan kehancuran yang menakutkan. Semua ahli keluar dan mundur setelah mendengar teriakan Sukyan kali ini. Nasib para ahli dari lembah api iblis yang telah ditelan oleh nyala api sebelumnya jelas memberitahu mereka apa yang akan terjadi jika mereka terseret dengan nyala api. Mereka bahkan tidak akan meninggalkan abu. Tatapan Sukyan tiba-tiba melihat ke Akademi Dalam yang terletak di bawah medan pertempuran saat dia buru-buru mundur. Masih cukup banyak siswa yang hadir di sana. Ekspresinya segera menjadi lebih pucat saat dia buru-buru berteriak. Semua siswa, cepat temukan tempat untuk bersembunyi. Akademi Dalam menjadi panik saat suara Sukyan terdengar. Tak terhitung banyaknya siswa yang melarikan diri ke segala arah mencari tempat untuk bersembunyi.
Mereka akhirnya mengerti apa yang mereka lihat saat ini. Teratai api yang menakutkan di langit telah lolos dari kendali Xiaoyan. Namun teriakan Suqian pada saat ini tidak diragukan lagi sedikit terlambat. Sementara Akademi Dalam turun ke dalam kekacauan. Pilar cahaya warna-warni yang terang tiba-tiba melesat ke langit dari awan berwarna hitam yang sudah jauh lebih redup. Bola api raksasa perlahan-lahan naik dari awan hitam begitu pilar cahaya naik. Kekuatan destruktif yang terkandung di dalam bola api menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan ada celah ruang spasial hitam samar yang muncul. Bola api raksasa yang tampak seperti matahari itu mengeluarkan suhu yang sangat menakutkan. Kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya menyebabkan wajah semua orang yang hadir termasuk Xiaoyan menjadi pucat. Jika bola api itu meledak, kemungkinan Akademi Dalam dan tempat di sekitarnya akan segera lenyap. Xiaoyan juga tidak dapat menjelaskan mengapa teratai api menjadi sangat menakutkan. Dia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya sejak dia menembakkan teratai api ke awan hitam. Alasan terjadinya perubahan besar itu kemungkinan besar karena perubahan dari tabrakan dan gesekan antara udara yang sangat panas dan dingin. Terlepas dari apa penyebabnya, bagaimanapun bola api raksasa itu saat ini tidak lagi berada dalam kendali Xiaoyan. Setelah memikirkan akhir ceritanya, Xiaoyan nampak menggigil hebat. Kali ini dia sepertinya memainkan hal-hal yang terlalu beresiko. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam saat ekspresi ganas melintas di matanya. Dia mengeluarkan banyak pil obat dan dengan kasar memasukkan ke dalam mulutnya. Dia merasakan efek obat yang kuat di dalam tubuhnya dan menahan rasa sakit yang ditularkan dari jalur qi-nya dan memuntahkan darah di tangannya. Terlepas dari apa yang terjadi, teratai api diciptakan oleh dirinya. Dia mungkin telah kehilangan kendali sebelumnya. Tetapi dia masih memiliki metode untuk sekali lagi mengendalikannya. Namun resikonya juga sangat bagus. Dia mungkin akhirnya harus memulihkan diri selama bertahun-tahun setelah itu, dan mungkin merasa sulit untuk kembali ke puncaknya. Tangan Xiaoyan yang berisi darah perlahan bergerak dan membentuk segel garis darah yang padat yang perlahan naik di matanya. Setelah perubahan segel di tangannya, rasa sakit di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Tepat ketika dia siap untuk mengerahkan semua kemampuannya, dua sosok manusia tua berjubah abu perlahan muncul di langit dengan cara yang aneh. Xiaoyan tidak merasakan apapun sebelum matanya melihat mereka. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan segel tangannya yang berubah berhenti sebentar. Tuan berdua, bola apinya akan segera meledak, cepat pergi, kata Xiaoyan tanpa sadar berteriak dengan suara tegas saat melirik bola api. Dua sosok berjubah abu di samping bola api besar itu perlahan mengangkat kepala mereka setelah mendengar teriakan Xiaoyan. Mata mereka dengan tenang menatap Xiaoyan. Pandangan itu menyebabkan Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan obat yang sangat liar dan keras yang bergejolak di dalam tubuhnya telah benar-benar menjadi tenang. Kejutan tanpa sadar muncul di mata Xiaoyan saat dia merasakan perubahan itu di dalam tubuhnya. Mereka mampu menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya dari jarak yang sangat jauh. Kekuatan itu bukankah terlalu tidak wajar dan menakutkan? Siapakah dua ahli misterius berjubah abu-abu itu? Sejak kapan ahli menakutkan seperti itu ada di wilayah sudut hitam? Pikir Xiaoyan. Sementara Xiaoyan merasa terkejut di dalam hatinya, Suqian, Han Feng, dan lainnya yang telah mundur agak jauh juga menemukan keberadaan dua sosok abu-abu misterius itu dan nampak terkejut. Beberapa saat kemudian Suqian nampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Kegembiraan liar dengan cepat melonjak ke matanya saat dia dengan lembut bergumam. Orang-orang tua itu akhirnya mereka bersedia untuk campur tangan. Panatua pertama, siapa mereka? Tanya beberapa tetua Akademi Dalam di belakang Suqian dengan heran. Meskipun mereka tidak merasakan kekuatan apapun dari tubuh kedua sosok misterius itu, mereka samar-samar bisa merasakan semacam tekanan yang tidak biasa. Mereka adalah penjaga Akademi Jianan. Jika Akademi Jianan tidak dihadapkan pada situasi hidup dan mati, mereka tidak akan pernah campur tangan. Beruntungnya kali ini, jika tidak Akademi Dalam ini, kata Suqian tiba-tiba berhenti. Beberapa ketakutan tanpa sadar muncul di wajah Suqian ketika dia mengatakan itu. Mata dari banyak panatua Akademi Dalam berkedip saat mereka melihat kedua sosok abu-abu sementara mereka bergumam pelan pada diri mereka sendiri. Kedua sosok berjubah abu misterius itu tak menghiraukan banyak tatapan yang melesat dari segala arah. Mereka menarik pandangan mereka dari Xiaoyan. Setelah itu tatapan mereka terfokus pada bola api raksasa di depan mereka. Keterkejutan melintas di mata mereka saat mereka merasakan kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum dua pasang tangan perlahan terulur dan membentuk segel aneh. Banyak riak spasial yang kuat tiba-tiba menyebar dari sekitar tubuh dua sosok itu mengikuti tindakan mereka. Menyebarnya riak membuat ruang di sekitar mereka menjadi sangat terdistorsi.
Riak spasial menjadi semakin kuat. Pada akhirnya dua cahaya hitam gelap yang aneh perlahan muncul dari kedua sosok berjubah abu itu, dan dengan lembut melayang di udara. Setelah itu semua orang terkejut menemukan bahwa ruang spasial di mana bola api besar itu berada tiba-tiba robek dan retak oleh tangan besar raksasa yang nampak seperti ilusi. Angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di langit dan segera dengan lembut mendorong bola api besar yang berisi kekuatan penghancur ke dalam celah spasial hitam tak berdasar. Suhu menakutkan di langit segera turun ketika sudut terakhir dari bola api besar itu memasuki celah spasial. Dua cahaya hitam di jari kedua sosok berjubah abu perlahan berkedip, dan celah spasial yang sangat besar dengan cepat mulai menutup. Sesaat kemudian retakan spasial benar-benar pulih dan langit sekali lagi menjadi cerah seperti sedia kala. Kedua sosok berjubah abu akhirnya menghela napas lega. Memanipulasi kekuatan spasial dalam skala besar tidak semudah yang mereka bayangkan. Jika kekuatan bola api belum menyebabkan banyak retakan kecil yang muncul di ruang spasial, kemungkinan besar mereka akan kesulitan merobek garis besar untuk mengejar bola api itu. Meskipun begitu, tindakan mereka berdua telah menyebabkan semua orang di langit nampak tercengang. Merobek ruang hanya dengan mengangkat tangan mereka dan mendorong bola api. Kekuatan tidak wajar dan menakutkan semacam apakah yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan itu. Kemungkinan bahkan iblis tanah tua akan mengalami kesulitan mencapai tingkat seperti itu. Xiaoyan di langit yang jauh juga menghela napas lega saat melihat bola api dikeluarkan. Jika bola api terus membengkak dan meledak, kemungkinan Akademi Dalam akan lenyap. Beberapa suara angin kencang terdengar sementara Xiaoyan merasakan lega. Suqian, Xiaoyi, dan lainnya muncul di samping Xiaoyan. Setelah melihat Xiaoyan tidak terluka, Suqian akhirnya melambaikan tangannya dan berkata, "Ikuti aku, jangan sembarangan mengatakan apapun." Tubuh Suqian bergerak setelah dia berbicara dan dengan cepat bergegas ke arah dua sosok berjubah abu di langit. Xiaoyan ragu sedikit di belakang sebelum dia menyeret Xiaoyi dan mengikuti. "Bai tua, Qian tua, terima kasih telah campur tangan hari ini. Jika tidak, kemungkinan Akademi Dalam ini akan lenyap," kata Suqian seraya menangkupkan kedua tangannya kedua sosok berjubah abu dan tersenyum setelah muncul di depan mereka. "Anak kecil Suqian, kamu benar-benar tidak kompeten dalam pekerjaanmu sebagai tetua pertama. Jika Akademi Dalam benar-benar mengalami bencana yang begitu besar, kemungkinan besar kamu akan kesulitan mengimbanginya bahkan jika kamu mati 10 kali," kata Bai tua memandang Suqian sebelum dia mengerutkan keningnya dan menegur dengan suara yang tenang namun agak tegas. "Dua apa tua? Masalah hari ini sepenuhnya disebabkan olehku. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, aku akan menanggung bebannya. Ini tidak ada hubungannya dengan Panatua Suqian," kata Xiaoyan segera berbicara sementara Suqian tersenyum pahit. Mata yang tenang dari dua tetua penjaga perlahan menyapu Xiaoyan. Kejutan tiba-tiba melintas di mata mereka. "Kamu adalah pemuda yang mengendalikan api inti teratai hijau saat itu," kata Qian tua. Xiaoyan mengangguk seraya mengusap kepalanya di depan kedua tetua yang benar-benar mengingatnya. "Aku ingat, kau sepertinya hanya dadosi kecil ketika kami bertemu denganmu saat itu. Kamu benar-benar telah mencapai level ini dalam beberapa tahun yang singkat. Akademi Jianan akhirnya menghasilkan murid yang cukup baik. Jika orang tua Mang Qianqi itu tahu tentang hal ini, dia mungkin akan bangga," kata Qian tua tersenyum. "Selain itu, tampaknya ada lebih dari satu jenis api surgawi yang dikendalikan di dalam tubuhmu. Mampu menggabungkan beberapa api surgawi dengan stabil. Metode Qi seperti itu akan dianggap tak tertandingi. Anak kecil, kamu harus lebih berhati-hati saat keluar untuk berlatih di masa depan," kata Bai tua agak terkejut saat dia perlahan berbicara. "Aku yang kecil ini telah belajar dari kalian berdua," kata Xiaoyan tidak berani meremehkan keduanya dan buru-buru menjawab. Kedua tetua penjaga itu mengangguk sedikit sebelum tatapannya tiba-tiba berhenti pada Xiaoyi di samping Xiaoyan. Dan mereka tanpa sadar berseru, "Tak disangka saya benar-benar dapat bertemu dengan pemilik tubuh racun yang menyedihkan setelah bertahun-tahun. Benar-benar mengejutkan," kata Bai tua tersenyum. "Sayangnya setiap pemilik tubuh racun yang menyedihkan akan berakhir dengan nasib yang sama," kata Qian tua menghela napas agak emosional. Xiaoyi tanpa sadar menjadi berhati-hati saat dia merasakan tatapan dua tetua penjaga. Douqi di dalam tubuhnya mengalir dengan tenang. "Kalian berdua tidak harus menakut-nakuti seseorang setelah muncul begitu saja. Jika kalian berdua muncul lebih awal, masalah seperti itu tidak akan terjadi. Kalian berdua tentu jelas tentang kekuatan iblis tanah tua. Apa yang dapat saya lakukan padanya jika dia ingin datang dan mencari masalah? Jika Xiaoyan tidak melangkah maju, tidak ada yang tahu persis seperti apa situasi saat ini. Kalian berdua hanyalah manajer tidur. Kepala akademi belum kembali sekalipun setelah bertahun-tahun dan kalian berdua bersembunyi sampai tidak ada yang bisa melihat sosok kalian. Akademi sebesar itu bergantung sepenuhnya padaku untuk dikelola," kata Suqian dengan kebencian sangat pekat ketika dia mengatakan itu.
Kedua tetua penjaga itu menjadi sedikit malu menghadapi teguran Sukyan. Mereka memang hidup damai selama ini tanpa perlu khawatir tentang apapun. Bukankah kami juga mengalaminya dulu? Namun apakah orang tua itu belum kembali memang sangat tidak bertanggung jawab. Sudah sekitar 10 tahun sejak dia pergi, kata Kian Tua terbatuk setelah mendengar kata Sukyan. Jika aku tahu saat itu, aku tidak akan mengambil alih jabatanmu, kata Sukyan agak menyesal. Setelah itu Sukyan menoleh ke Xiaoyan dan berkata, kamu bisa memanggil mereka Bai Tua dan Kian Tua. Mereka juga adalah panatua pertama dari Akademi Jianan saat itu. Sekarang mereka telah pensiun dan menikmati hidup, kata Sukyan. Xiaoyan segera menyapa mereka berdua saat mendengar itu. Kedua tetua melambaikan tangan mereka menunjukkan bahwa tidak perlu mengucapkan salam. Tatapan kedua tetua penjaga itu dengan aneh beralih ke ruang kosong tidak jauh dari sana. Senyuman aneh terlihat di wajah mereka saat mereka berbicara. Iblis Tanah Tua, kita juga tidak bertemu selama bertahun-tahun. Tidak disangka kita benar-benar bisa bertemu hari ini. Bukankah begitu? Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.